Om Swastiastu, di sini kami akan membahas silabus 12. Sebelum kami melanjutkan materi, terlebih dahulu kami memperkenalkan anggota kelompok kami dengan jumlah anggota 3 orang. Yang pertama, dengan saya sendiri, Ninyoman Novianti Toresia, absen 30, dan teman saya, Ninyoman Ayu Sri Sumiardi, absen 29, dan terakhir, Iputu Heri Setiawan, absen 21. Di dalam silabus 12, materi yang akan kami bawakan yaitu Koperasi Unit Desa atau yang sering disebut dengan KUD, dengan mata kuliah Koperasi dan UMKM, dan dosen pengampu yaitu Nimade Satya Utami SEMM. Adapun 6 pembahasan di dalam silabus 12 yaitu yang pertama, pengertian atau definisi KUD, yang kedua, pengembangan KUD, yang ketiga, keberhasilan dan kekurangan KUD, yang keempat, permasalahan KUD, yang kelima, program pembinaan dan pengembangan KUD, dan yang keenam, strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Sebelum kami membahas lebih dalam tentang KUD, apa sih pengertian dari KUD? KUD yang sering disebut dengan Koperasi Unit Desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah perdesaan. Selain itu, KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah agar KUD berjalan dengan lancar atau sesuai dengan keinginan warga desa. Selanjutnya yaitu pengembangan KUD. Pada tahun 1971, peranan koperasi ditingkatkan dengan pembentukan BUUD atau sering disebut dengan Badan Usaha Unit Desa, di mana BUUD ini merupakan persiapan awal atau persiapan pembentukan KUD sendiri. Peranan BUUD adalah sebagai lembaga penunjang program BIMAS yang pola kerjanya dimantapkan oleh Impres nomor 2/1978 di dalam surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan ditentukan wilayah kerja KUD sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat yang terdapat dalam wilayah keanggotaan KUD. Yang kedua, berdasarkan kemampuan pelayanan yang mampu diberikan KUD meliputi berbagai bidang ekonomi. Pengembangan koperasi unit desa ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peran serta tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi diri sendiri secara nyata serta meningkatkan taraf hidupnya. KUD sebagai soko guru perekonomian rakyat artinya, yang pertama, KUD mampu menjadi pusat pelayanan dan wadah utama berbagai kegiatan ekonomi pedesaan yang efisien. Yang kedua, KUD mampu melaksanakan fungsi-fungsi perkreditan, penyediaan sarana produksi, barang kebutuhan pokok, serta jasa lainnya, pengolahan dan pemasaran hasil produksi, serta kegiatan produksi lainnya. Yang ketiga, KUD mampu berswakarsa dan berswakarya dengan jalan memiliki anggota yang aktif dan jumlah yang cukup memadai, memiliki pengurus yang berjiwa kewirakoperasian, mempunyai idealisme dan dedikasi, mampu memperkerjakan manajer dan staf yang profesional, memiliki badan pemeriksa yang cakap dan bertanggung jawab, serta memiliki sistem manajemen yang baik. Selanjutnya ada keberhasilan KUD. Dalam mengukur keberhasilan koperasi unit desa, ada hal yang ditentukan yaitu yang pertama, baik tidaknya alat perlengkapan organisasi, yaitu rapat anggota dalam pengurusan koperasi dan badan pemeriksaan koperasi. Yang kedua, seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengolah tugas yang dibebankan oleh pemerintah, seperti pengadaan sarana produksi, kredit canda gula, partisipasi anggota, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu kekurangan KUD. Kekurangan KUD yang pertama,
Pejabat koperasi sebagai pembina KUD terlalu cepat memberi bantuan berupa kredit kepada KUD tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang intensif. Yang kedua, penyuluhan mengenai KUD dilakukan sambil lalu tanpa ada koordinasi dengan dinas-dinas teknis lain. Yang ketiga, jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani. Yang keempat, pejabat koperasi tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dengan baik. Yang kelima, membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. Yang keenam, belum mampu bersaing di pasaran. Yang ketujuh, kurangnya permodalan. Selanjutnya, permasalahan KUD. Permasalahan KUD di sini ada dua. Yang pertama, permasalahan ekstern, dan kedua, permasalahan intern. Yang pertama, permasalahan ekstern. 1. Masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua, belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. Yang ketiga, belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan berkoperasi. Yang keempat, kualitas SDM pengolahan koperasi yang kurang. Yang kelima, kemampuan manajemen yang tidak terlalu baik membuat sulit berinovasi. Yang keenam, modal bagi para pelaku koperasi juga menyebabkan banyak koperasi yang terpaksa gulung tikar. Akibatnya, kehabisan nafas sebelum berkembang. Yang kedua, permasalahan intern. 1. KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. Yang kedua, sarana pelayanan dan modal yang belum memadai. Yang ketiga, kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi. Yang keempat, kehabisan modal. Yang kelima, tidak aktifnya pengurus. Yang keenam, bubarnya instalasi atau perusahaan yang menaungi koperasi tersebut. Usaha untuk memecahkan masalah yang ada di KUD. Yang pertama, dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan anggota. Yang kedua, mengaktifkan anggota dengan penyuluhan yang intensif. Yang ketiga, mengarahkan KUD pada kemampuannya untuk menjadi koperasi serba usaha dengan menggunakan potensi daerahnya masing-masing. Yang keempat, dengan penyempurnaan organisasi intern dan ekstern KUD. Yang kelima, dengan memperbaiki manajemen koperasi. Selanjutnya, program pembinaan dan pengembangan KUD. Di Indonesia, peranan pemerintah dalam menggerakkan dan mengembangkan koperasi cukup besar. Campur tangan pemerintah dalam hal ini bersifat membantu memecahkan persoalan dan membimbing KUD menuju ke arah organisasi yang lebih otonomi, yang nantinya mampu menjadi soka guru perekonomian rakyat perdesaan. Untuk membimbing, mendorong, mengembangkan, dan membina KUD, dibentuk BUUD beserta kepengurusannya, yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti camat, pamong desa, guru, ulama, dan lain-lain. Pelaksanaan sehari-hari kebijakan usaha KUD dilaksanakan oleh manajer yang mempunyai kemampuan mengolah perusahaan, yang mencurahkan waktu sepenuhnya pada pekerjaannya. Selanjutnya, strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Dalam menentukan suatu strategi, koperasi harus mempertimbangkan secara cermat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan internal koperasi. Yang kedua, kelemahan internal koperasi. Yang ketiga, kesempatan atau peluang bisnis yang tersedia untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuan koperasi. Yang keempat, hambatan atau kendala bisnis yang diperkirakan mengganggu pencapaian koperasi. Selanjutnya, adapun strategi pembinaan dan pengembangan KUD yang dapat disusun untuk menjalankan visi dan misi suatu KUD tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan usaha untuk anggota dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, merekrut pengurus yang berkompeten. Yang ketiga, membenahi kondisi internal koperasi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kepemimpinan, yang terakhir pengendalian. Sekian pembahasan mengenai tentang koperasi unit desa. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.